Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Heri Norman, and here today I want to talk about essential soft skill every educator need to succeed. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan bahas apa saja soft skill yang diperlukan oleh edukator atau guru di kedepannya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita akan bahas kenapa soft skill ini diperlukan di dalam edukasi atau pendidikan. Soft skill are personal attributes that enable effective interaction, collaboration, and adaptability in teaching environment. Unlike hard skill, rooted in subject matter expertise, soft skills shape how educators connect with student, college, and families. Jadi bedanya soft skill dengan hard skill, mudahnya kalau biasanya kita menganggap hard skill itu adalah memang literally skill, misalnya dia bisa research, bisa paham research, paham matematika, paham statistik atau apapun itu biasanya itu sebenarnya hard skill. Tapi karena kita sudah menganggap itu skill, maka itu adalah skill. Sebenarnya skill ada dua. Dan soft skill ini jarang dianggap sebagai skill kalau di budaya, bukan budaya, di daerah saya sendiri sih. Soft skill biasanya nggak dianggap sebagai skill, cuma apa kelebihan aja gitu, cuman kayak orang misal bisa interaksi, bisa kolaborasi dengan efektif itu. These interpersonal competencies transform classroom dynamics by fostering genuine student engagement and building trust, and that extend far beyond academic knowledge. Research consistently demonstrates that educators who excel in soft skills create more inclusive, supportive learning communities where students feel valued, understood, and motivated to achieve. Nah, dan juga dibuktikan oleh beberapa penelitian bahwa kalau guru yang memiliki soft skill yang baik, maka akan berdampak terhadap motivasi belajar siswa atau mahasiswanya. Karena otomatis guru yang memiliki soft skill yang baik, dia akan menghargai si siswa dan memberi motivasi melalui soft skill yang dia kuasai. Soft skill secara umum terdiri dari tiga. Pertama connection, kedua engagement, dan trust. Ketiga ini bekerjasama untuk membentuk soft skill yang baik. Seperti connection, di connection di sini tidak hanya dengan siswa, juga dengan kolega, bahkan keluarga dia sendiri. Karena soft skill ini nggak hanya di pendidikan, karena di luar pendidikan juga soft skill juga diperlukan. Kedua engagement, dan terakhir kepercayaan. Lanjut, yang pertama adalah communication. Inilah aspek pertama dari teaching, karena tanpa komunikasi tidak ada terjadinya pembelajaran. Why communication matters? Clear, effective communication help educators explain complex concept with clarity while maintaining study interest and engagement. Jadi apapun hal-hal kompleks, terutama untuk anak SD, SMP, baiknya guru menyediakan sebuah analogi ketika menjelaskan, misalnya ada konsep matematika yang sulit dipahami secara teori atau bahkan problem solving melalui teori yang ada sistematis atau matematis. Dapat si guru menyediakan alternatif seperti perhitungan minus dan plus. Dapat si guru menyediakan alternatif seperti analogi minus ini sebagai hutang dan positif ini sebagai uang. Jadi ketika kita mengadaptasi keadaan nyata di dalam pengajaran tersebut, maka siswa akan mengerti hal-hal kompleks yang diajarkan. When teacher invest time in personalized feedback, students respond with higher motivation and measurable progress. Nah, jadi ketika dan di samping komunikasi, ada juga umpan balik dari si guru. Makin bagus si guru ini mempersonalize feedbacknya, makin bagus respon dari siswanya. Dengan outcome yang nanti motivasi belajar mereka meningkat. Communication terbagi menjadi tiga aspek. Yang pertama clear explanation. Jelas, arti clear explanation itu yang seperti saya bilang sebelumnya, menjelaskan dengan analogi, memberikan beberapa contoh yang relate dengan mereka, dengan kehidupan nyata mereka. Yang kedua active listening, bukan hanya siswa yang active listening di sini, tapi juga guru harus mengerti apa yang dimau atau dikehendaki oleh si siswa. Yang terakhir personalized feedback, yaitu feedback yang disesuaikan dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Siswa sudah jelas berasal dari background yang berbeda, otomatis sudah pasti. Jadi kita perlu mengadaptasi dengan background siswa ini.
Lanjut ke empathy and emotional intelligence. Jadi dua hal ini diperlukan untuk bisa menghandle kelas dengan maksimal, karena kita sebagai guru tetap manusia, emosional pasti ada. Tapi disitulah datangnya emotional intelligence yang jadi bagian dari soft skill. Jadi setiap guru memerlukan emotional intelligence yang baik agar dia dapat mengontrol dirinya dalam mengontrol kelas. Karena kita memang pemeruka topeng untuk menjadi guru harus berpura-pura baik walaupun mungkin banyak masalah atau sebagainya. Jadi by developing emotional intelligence, teachers build a strong relationship that promote social emotion and emotional growth alongside academic achievement. The approach aligned with the research showing that students learn best when they feel genuinely not valued. Nah, jadi juga empati juga bekerja kalau kita lebih memahami siswanya gitu. Ketika siswanya merasa dipahami, otomatis mereka seperti dihargai dan mereka otomatis akan senang dengan kehadiran kita di kelas. Oke, ada 3 aspek dari emotional intelligence dan empathy. Yang pertama cultural awareness. Cultural awareness mungkin tidak berlaku di sekolah-sekolah di Aceh mungkin. Karena keluarga kita sama semua orang Aceh, jarang ada orang luar. Mungkin kalau di Banda Aceh kurang tahu saya. Tapi di daerah saya sendiri cultural awareness tidak berlaku ya. Lanjut emotional recognition. Ini sudah pasti kita harus bukan cuma mengambil nilai atau apapun itu dari siswa, tapi kita juga harus memahami bagaimana siswa itu. Yang memahami siswa dari emotional recognition, maka kita akan memahami bagaimana mereka menginginkan pembelajarannya hari ini gitu. Lanjut relationship building. Create genuine connection that demonstrate care, build trust, and establish safe space for vulnerability and growth. Jadi hubungan antara siswa dan guru perlu dibangun juga agar lagi motivasi belajar mereka meningkat. Selanjutnya adaptability and problem solving. Adaptability sendiri diperlukan oleh guru ketika mungkin guru dimutasi misalnya dari sebuah daerah yang misalnya beliau sudah di daerah A selama puluhan tahun, bahkan sejak beliau masih honor di sana, tiba-tiba pindah ke daerah baru yang totalnya berbeda sekali dari yang sebelumnya. Maka dia perlu skill adaptability yang tinggi. Maka disitulah diperlukan yang sebelumnya, cultural awareness. Dan problem solving sendiri ini memang harus diperlukan oleh semua guru, bahkan di luar akademik. Di luar akademik yang masuk saya di sini yaitu dalam kelas. Guru kan sekarang perlu yang kebanyakan guru yang saya lihat sekarang kebanyakan administrasi dibandingkan mengajar. Karena tiap setelah mengajar harus ada laporan. Dan banyak saya lihat guru secara langsung meminta joki ke TU, ke orang TU. Jadi menurut saya ada beberapa guru yang problem solvingnya kurang. Bahkan problem solvingnya mensolvingnya dengan ke orang lain, bukan di dirinya sendiri. Jadi menurut saya di luar akademik juga perlu problem solving ini, bukan hal di dalam edukasi saja untuk guru ya. Walaupun itu sekedar di kantor sebagai ADM kan bagian dari guru, bagian dari edukasi. Walaupun tidak secara langsung diedukasi ke siswa dan guru, tapi itu ke dia sendiri pasti perlu. The reality of modernity. Education, fast-paced environment, and demand flexibility in the teaching method, instructional delivery and handling unexpected challenge. From technological disruption to shifting student needs, adaptable education to make change. Nah, jadi saya juga membaca-baca jurnal penelitian terdahulu, banyak juga strategi belajar, strategi mengajar, teknik mengajar yang lumayan banyak dan baru. Jadi dalam modern teaching ini bagusnya kita mengadaptasi, bahkan kurikulum sekarang udah ada deep learningnya. Jadi adaptability ini memang diperlukan, apalagi kita lihat kondisi guru-guru di beberapa sekolah bahkan ada umur-umurnya udah mau pensiun, dan bahkan orang ini kaget dengan kehidupan yang sekarang, yang tiba-tiba ada laptop, ada semuanya perlu semua, tiba-tiba orang ini nggak bisa adaptability. Jadi mungkin ada beberapa sekolah yang tertinggal masih karena gurunya yang tidak bisa beradaptasi. Practical strategy, role playing scenarios. Jadi strategi yang paling efektif untuk
mengadaptability strategi pembelajaran mungkin role play ya. Karena ini fleksibel dalam menginstruksi, membuat kegiatan problem solving, dan siswa bisa menghandle keadaan yang under pressure. Lanjut, collaboration and teamwork. Working effectively with peers, administration, and families create a unified and enriched learning environment where students benefit from coordinated support and consistent messaging. Collaborative agricultural self-based practice embrace constructive feedback and leverage collective expertise. Nah, collaboration and teamwork di sini berlaku untuk guru karena teamwork di sini bukan artinya saling membantu dalam hal administrasi seperti saya bilang tadi ya, tapi membantu untuk misalnya akreditasi sekolah, kurikulum mungkin. Yang pertama aspeknya per-collaboration, work alongside college to share research, strategies, and expertise that elevate teaching quality across the school community. Yang kedua, family partnership, walaupun ini di luar akademik, tapi ini kan juga soft skill berlaku di semua hal. Yang ketiga, cross-functional teamwork, work with special educator, counselor, for administrator to provide comprehensive or coordinated support for diverse learner. Kadang guru-guru mungkin kebingungan dengan solusi dengan siswa yang baru, maka dia perlu ke guru-guru sebelumnya atau koleganya, bahkan mungkin ke kepala sekolah atau yang bisa ditanyakan lah tentang yang siswa atau mahasiswa ini. Yang keempat, feedback integration. Actively seek and incorporate constructive feedback from college leader and families to continuously improve practice. Lagi, family dan kolega sangat berpengaruh terhadap performanya si guru dari aspek collaboration and teamwork. Sekarang time management and multitasking. Teaching demands juggling multiple responsibilities simultaneously, delivering the engaging lesson and assessing student progress, planning future instruction, grading assignment, attending meetings, communication with families, and pursuing professional development. Effective time management prevent burnout and ensures sustainable high quality teaching. Jadi sebelum mengajar di belakang layar banyak yang nggak harus guru lakukan seperti saya bilang tadi, salah satunya administratif itu bahkan waktunya dimulai setelah pembelajaran itu masih catat dan nanti ada rekap per bulan dan tiap semester perlu pembaruan CP, ATP, belajar dan sebagainya dan menyesuaikan terus menerus. Makin banyak kurikulum, makin banyak diperbarui kurikulumnya dan makin banyak penelitian yang mengadaptasi strategi learning baru dan strategi mengajar baru, otomatis guru harus menyesuaikan. Kalau dia mau pembelajaran efektif, tapi otomatis di skill multitasking dan time manajemennya juga diperlukan untuk mempercepat pekerjaannya dan menghindari burnout dari si guru di sendiri. When educators strategically prioritize tests and leverage digital tools to streamline workflow, they maintain smooth classroom operation while meeting educational goal. The goal isn't doing everything at once, but rather making intentional choice about where energy yields the greatest student impact. Evidence-based strategy, categorize tests by urgency and important using priority metrics. Ini langkah-langkah menentukan gimana kita melakukan multitasking dan time management bersamaan. Yang kedua, batch similar activities to minimize context switching. Yang ketiga, automate routine process, source technology and templates. Set boundaries to protect planning and self-care times. Nah, aspek yang kesekian yaitu critical thinking and leadership. Critical thinking enable educators to make informed decisions grounded in evidence and professional judgment that genuinely benefit study learning and effective classroom management, rather than defaulting to habit or tradition. Critical thinker analyze situation, weigh alternative, and check approach align with the first student needs. Critical thinking ini tidak hanya dalam hal membantu problem solving, tapi juga mengerti perbedaan yang terjadi. Ini di aspek awareness. Kalau kita
kalau kita misalnya kalau si guru dimutasi ke daerah yang baru gitu. Leadership skills helps educator guide students and college towards shared educational goal while fostering environment where everyone feel valued and invested in collective success. Educator with strong leadership build respect, so authenticity, competence, and genuine care for the people they serve. Leadership di sini tak berlaku seperti struktur organisasi, nggak mungkin guru mengatur kepala sekolah, pasti kepala sekolah yang mengatur guru. Berarti leadership di sini mungkin seperti wali kelas, guru yang menjadi wali kelas yang akan meliderkan atau menjadi ketua di dalam sebuah kelas, mengontrol semua siswa di kelas tersebut. Ada 3 aspek turunannya, yaitu data informed decision, analyze data assessment and performance data to guide interaction and identify intervention dan maximize learning. Dari yang saya rasakan sendiri, data informed decision ini sangat jarang dilakukan. Pembelajaran rata-rata masih template, bahkan ya udah masuk, dia kasih materi, asesmen sumatif dan sebagainya, habis itu cuma ambil nilai itu, bahkan guru cuma meremedial aja kadang jarang dilakukan. Apalagi untuk menganalisis data, untuk mengambil insight bahwa bagaimana kelas ini bagusnya agar bisa mereka improve nilai pembelajarannya. Lanjut, reflective practice regularly examine teaching effectiveness, student outcome, and personal growth to consistently refine approach and impact. Ini ada di salah satu seksi di modul ajar ya, refleksi gitu. Yang ketiga, inspirational leadership, foster respect, model excellence, and create culture where student and college are motivated to pursue ambitious goal. Jadi ketika si guru menjadi leadership, dia harus mengarahkan siswa juga kemana arahnya, minimal memberikan motivasi bagaimana ke depannya. Apa ilmu yang mereka pelajari sekarang, apa impact ke depan untuk mereka. Si guru harus memberikan inspirational motivation seperti itu. Sekarang bagaimana kita cara mempraktekkan soft skill ini? Yang pertama, video feedback tools. Record and review your teaching using video reflection tools to identify communication patterns, non-verbal cues, and opportunities for improved clarity and connection with student. Yang kedua, peer discussion and workshop. Peer discussion mungkin yang rapat-rapat yang dilakukan guru biasanya, tapi saya secara dari sendiri nggak tahu apa yang dilakukan pas rapat, apa peer discussion atau mungkin bahas yang lain. Yang ketiga, daily modeling, deliberate demonstration of skill, respectful communication, problem solving, emotional regulation to create a culture of respect, continuous growth in the classroom. Di aspek ketiga ini kita dalam mempraktiskan salah satu atau salah dua atau beberapa dari soft skill ini di dalam kelas dan berlaku untuk harian, daily. Yang keempat, reflective journaling. Maintain a professional journal documenting success, challenge, emotion, and growth in soft skill to deepen self-awareness and set progress over time. Jadi journaling ini seperti hampir refleksi juga untuk mencatat progres harian dari soft skillnya, developing soft skill. Yang kelima, mentorship and coaching. Seek mentor and traditional coach who can provide personal feedback and guidance on specific soft skill you want to develop. Apapun yang kita praktik, kita memerlukan seseorang yang bisa menilai hasil kerja kita. Gak mungkin kita bisa menilai hasil dari kita sendiri, itu akan jadi bias. Karena itu bersifat subjektif. Jadi terakhir fokusnya apa yang seharusnya keuntungan dari soft skill kepada guru ini. Mastering soft skill empower educator to inspire students, adapt with diverse learning, and lead with authenticity and purpose. This interpersonal competence are essential foundation and lifelong teaching success and meaningful student empowerment. Yang pertama, transform life. Create learning environment where students thrive academically, socially, and emotionally. Seharusnya guru menciptakan ruang kelas yang memang beneran hidup, beneran seperti keluarga, seperti rumah.
Jika guru mampu mengimplementasikan soft skill di dalam kelas yang dia tangani, maka kejadian-kejadian seperti pembulian dan sebagainya tidak akan terjadi. Yang kedua, build resilience. Develop the adaptability and problem solving skill needs for sustainable teaching career. Jadi soft skill ini akan dibutuhkan sepanjang karir si guru. Selama si guru masih mengajar, dia akan memerlukan soft skill. Yang ketiga, foster community, lead collaborative team, collectively elevate educational quality and study outcome. Your next step. Jadi sebagai kita yang akan menjadi guru, sebaiknya kita mulai melakukan soft skill ini dari sekarang, menerapkannya dari sekarang ketika mungkin kita sudah PPL atau BKM sebelumnya, sudah turun ke sekolah. Tapi kita mulai yang belum memulai, boleh mengimplementasikan beberapa aspek dari soft skill agar terbiasa dengan itu, karena mau tidak mau ke depannya kita akan menjadi guru. Oke, itu saja presentasi saya tentang soft skill yang dibutuhkan edukator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.